Ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve dan salam. Perkenalkan, nama saya Alfred Adil Kitu SPDGR, merupakan kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Ngadongala. Dan ini adalah kisah dedikatif saya dalam mewujudkan kepemimpinan yang kontekstual dan adaptif untuk mendalami pembelajaran mendalam dari pedalaman Sumba Timur. Terhitung sudah 8 tahun saya mengabdikan diri di sekolah ini. Pada awalnya saya menempuh kurang lebih 102 km untuk bisa sampai ke tempat ini. Akses untuk tiba ke sekolah ini hanya dua. Satu, melalui jalur angkutan umum dengan jalan yang penuh debu di musim kemarau dan sangat berlumpur serta rawan longsor di musim hujan. Serta wajib melewati sungai yang rawan terkena banjir bandang. Akses kedua ke sekolah ini bukan merupakan jalur angkutan umum. Kita harus melewati hutan yang sangat lebat dan dianggap sebagai hutan Amazon Sumba Timur. Saya sempat beberapa kali terjatuh, bahkan pernah mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawa saya. Tapi itu semua tidak mematahkan semangat saya untuk tetap melayani dan memberikan yang terbaik. Sekilas kisah dedikasi saya pernah dimuat di akun Instagram BGTK NTT. Selain minim akses internet, layaknya masalah klasik daerah pelosok, yaitu sarana dan prasarana sekolah yang minim. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Tidak hanya itu saja, tetapi juga dari hasil pantauan, pola hidup sebagian besar murid belum mencerminkan kebiasaan hidup anak Indonesia hebat. Masih rendahnya kolaborasi orang tua maupun pihak luar terhadap program sekolah, serta pola pikir guru yang sebagian besar masih berpola pikir tetap, seakan menolak datangnya hal baru dan asing bagi mereka. Bapak, ibu guru dan para murid pun seakan canggung atau takut memanfaatkan teknologi yang ada. Melihat situasi yang ada, saya menyadari ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi. Yang pertama tentu saja bagaimana saya harus mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi para murid. Yang kedua, saya juga harus mampu menumbuh kembangkan semangat anak Indonesia hebat dalam diri para murid. Yang ketiga tentu saja, saya harus mampu memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Yang berikutnya, saya harus mampu merancang program sekolah yang berasal dari nilai luhur dan kebudayaan yang ada di sini. Dan yang terakhir, saya harus membangun pola komunikasi dan kolaborasi dengan pihak luar. Saya menyadari bahwa ada begitu banyak tantangan yang saya hadapi, tapi saya harus tetap optimis untuk melakukan beberapa aksi. Aksi pertama yang saya lakukan yaitu menggali kearifan lokal. Untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna, saya rasa saya perlu menggali setiap nilai budaya yang ada. Saya berdialog dengan tetua adat guna memahami nilai-nilai luhur dalam budaya yang ada. Dari kunjungan tersebut, saya menemukan adanya cerita rakyat, lagu daerah, maupun permainan tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran. Saya juga menemukan sebuah slogan yang berbunyi, Jakarta Kahongu Majaya, Malakata Pamriangga Pandulangu, Buang Mahamu, yang artinya, dengan bersama-sama kita bisa, kita menyukai segala kebaikan. Aksi kedua yang saya lakukan yaitu saya merancang program kepemimpinan sekolah. Program pertama tentu saja beda, belajar dari alam. Kami memanfaatkan ruangan-ruangan terbuka seperti pepohonan yang ada. Kami membuat loli lopo literasi itu dengan maksud agar para peserta didik dapat belajar dari alam. Mereka dapat memanfaatkan ruangan terbuka ini baik sebagai ruangan belajar maupun tempat untuk mengembangkan kreativitas mereka. Program kepemimpinan sekolah kedua yang saya lakukan Melek Komputer. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam dunia teknologi. Para murid sedini mungkin dikenalkan pada laptop, tablet, maupun Chromebook yang ada. Program kepemimpinan sekolah ketiga yang saya lakukan yaitu saya sebut dengan Cili Merah, Cinta Literasi dan Numerasi. Program pendampingan khusus bagi para murid yang belum lancar baik membaca, menulis, maupun berhitung sederhana. Program berikutnya yang saya laksanakan disebut dengan Umam Baca atau Rumah Baca, bertujuan untuk menghias dan menata kembali perpustakaan serta melengkapi buku-buku yang ada di dalamnya. Program selanjutnya yang saya lakukan saya sebut dengan Padang Bela atau Panyulu Nang Belajar. Program
Padang Bela tidak hanya permainan tradisional yang dilaksanakan, tetapi juga permainan-permainan menggunakan teknologi pun dilaksanakan dalam rangka optimalisasi hasil belajar siswa. Program selanjutnya yaitu Tegur, Teman Guru. Program ini adalah program pendampingan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah maupun oleh rekan sejawat untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dalam bentuk pendekatan pembelajaran mendalam telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru. Program berikutnya yang saya lakukan disebut dengan Bajunia. Bahasa adalah jendela dunia. Program ini adalah program yang membiasakan para peserta didik saya. Mereka menggunakan bahasa-bahasa dari berbagai belahan dunia lain dalam bentuk yang paling sederhana. Beberapa kata-katanya dalam bahasa Jepang. Nandeska artinya apa? Doste deska artinya kenapa? Kak Jila, Apa artinya Kak Jila? apa kabar? Das bidannya. Program sekolah juga kami fokuskan pada penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semangat baru. Kami mewajibkan para peserta didik kami untuk membuat jurnal kebiasaan hebatku yang di dalamnya berisi aktivitas yang mereka lakukan di rumah. Saya bangun pagi, latihan lagi. Aksi yang ketiga saya lakukan yaitu berkolaborasi dengan pihak dinas, pihak kecamatan, pihak Universitas Kristen Wirawacana, Sumba Timur, dan juga pihak TNI. Dengan pihak dinas pendidikan serta pihak kecamatan, kami berkomunikasi terkait kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Dengan pihak universitas nyata melalui kehadiran mahasiswa KKN yang membantu pembelajaran literasi melalui Takala Lintar. Pihak Babinsa TNI pun kami libatkan untuk kedisiplinan siswa dan kemampuan baris berbaris. Aksi keempat, sekaligus aksi yang terakhir yang saya lakukan yaitu memberdayakan para guru dan orang tua. Saya sering memimpin pelaksanaan kombel di sekolah dalam hal penerapan pembelajaran mendalam yang kontekstual bagi para murid. Saya sebagai kepala sekolah sering mengimbau para guru untuk aktif terlibat dalam setiap pertemuan. Orang tua pun sering kami libatkan mereka dalam kerja bakti bersama, seperti pengerjaan pagar sekolah, pembangunan mes sekolah, maupun kami minta keterlibatan sebagai narasumber dalam program bunga atau kebun sekolah. Dari semua aksi yang telah saya lakukan secara konsisten dan melibatkan nilai kolaboratif kegotong royongan yang ada, maka kami mulai memetik hasilnya. Hasil yang pertama tentu saja dari peningkatan literasi dan numerasi. Hal ini nampak jelas dari raport pendidikan, di mana selama 3 tahun berturut-turut sekolah kami tercatat sebagai sekolah dengan kemajuan terbaik untuk nilai ANBK. Hal yang kedua yaitu adanya perubahan karakter dan kedisiplinan. Kami juga selalu mengawali kegiatan itu dengan senam bersama. Kami sering melaksanakan kampanye-kampanye anti-bullying di media sosial. Dengan menggunakan uang pribadi, saya mengajak rekan guru untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama, sehingga praktek baik itu dapat dijadikan teladan oleh para murid yang berbagi bagi kaum janda yang membutuhkan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, adanya peningkatan kualitas lingkungan belajar dan partisipasi masyarakat, di mana sekarang di tiap kelas sudah memiliki taman bunga dengan bunga yang begitu indah. Bahkan kami memiliki kebun sayur sekolah yang dapat kami dan anak-anak manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sampai di situ saja, kami juga mendapat bantuan mes guru dari dana alokasi umum tahun 2024 dan Mebeler untuk tahun 2025. Hal baik yang sudah saya lakukan ini saya sering diundang menjadi pembicara berbagi praktik baik di sekolah dan kombel sekitar, bahkan pada kesempatan pertemuan di kabupaten. Anak didik kami pun turut meraih juara 1 OSN Mapel IPA dan Matematika, juara 4 OSN IPS, juara 2 Storytelling FLS 3N, dan finalis Antik Fest 2025 Region Sumba dengan mengangkat cerita lokal. No one. You hear that? Even God himself. Peningkatan kedisiplinan siswa melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya mendukung Pak Alfred Adil Kitu. Beliau selama ini telah menunjukkan dedikasi hebat. Saya Erwin Pasande, Kepala Dinas Pendidikan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Alfred Kitu. Sejauh kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang ada, menghadirkan pembelajaran mendalam bagi peserta didik, serta membangun jejaring kolaborasi dengan semua pihak, maka kita akan mampu untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.